konseling. Nah, sekarang itu saya sudah semester 4. Teman-teman sini ada yang tahu tujuan yang akan kita capai atau apa yang nanti akan kita lakukan dalam bimbingan ini? Tidak ada. Jadi sebelumnya yang akan kita lakukan nanti itu adalah bimbingan karir, bimbingan klasikal tentang perencanaan karir. Nah, teman-teman sini siapa yang jadi ketua kelas? Boleh deh, siapa namanya? Oh, boleh di video dulu kita berdoa juga. Semua belajar berdoa. Nanti pelajaran apa mungkin? Nah, teman-teman, nantinya itu proses bimbingannya itu akan berlangsung selama 2 kali 40 menit. Teman-teman bersedia melakukan bimbingannya selama 2 kali 40 menit? Ya. Sebelum masuk, teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan karir? Tahu? Ya, masa depan, apa lagi? Ya, siapa lagi? Yang teman-teman pikirkan tentang karir itu apa? Ya, pekerjaan, apa lagi? Boleh. Nah, kita masuk ke. Jadi teman-teman, kalau kita berbicara tentang karir itu bukan hanya sekedar teman-teman bekerja terus menghasilkan uang. Makna karir itu dari pekerjaan di atas itu dalam sekali ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman bekerja sesuai dengan kemampuannya teman-teman, sesuai dengan keahliannya teman-teman. Ketika teman-teman bekerja dalam pekerjaan itu, teman-teman merasa nyaman dengan pekerjaan itu, maka apa yang teman-teman kerjakan itu dapat disebut sebagai karir. Kalau berbicara tentang karir, pastinya antara siapa namanya? Eva ini. Nah, kalau saya tanya Eva pasti jawabannya berbeda. Kalau saya tanya Sasa jawabannya pasti berbeda. Teman-teman tahu kenapa? Ya, kenapa? Dalam langkah perencanaan karir, di situ ada meninjau bakat dan minat. Jadi bakat dan minat itulah yang menjadi salah satu faktor mengapa bakat dan minatnya teman-teman itu berbeda-beda. Teman-teman sini ada yang tahu apa itu bakat dan apa itu minat? Sesuatu yang kita miliki, minat sesuatu yang kita inginkan. Minat sesuatu yang kita inginkan, bakat sesuatu yang kita miliki. Yang lain ada? Pasti kan teman-teman ini pasti semuanya punya bakat. Tidak mungkin kalau ada yang bilang kan saya tidak punya bakat kan. Pasti ada, cuma orang itu pengembangan. Kita yang kembangkan bakatnya kalian. Cuma sekarang ini mungkin bakatnya kalian sekedar kalian kayak saya suka ini, saya bisa ini, tapi belum kalian kembangkan. Nah, apa yang kalian rasa kalian bisa di bidang itu? Nah, jadi secara sederhananya itu teman-teman, bakat itu adalah kemampuan yang teman-teman miliki sejak lahir atau apa yang teman-teman wariskan dari orang tuanya teman-teman. Nah, bisa kalau dia memiliki bakat di bidang olahraga, sedangkan Sasa hobinya dia di seni, suka menyanyi, pasti pilihan karirnya juga akan berbeda-beda. Karena bisa olahraga, dia mau cita-citanya menjadi atlet atau cita-citanya menjadi siapa yang menjadi atlet? Nanti tadi bilang menjadi atlet, siapa? Oh iya, nih jadi atlet. Nah, pasti pilihannya dua. Dia mau jadi atlet atau menjadi guru olahraga. Nah, jadi menjadi apa? Atlet, menjadi atlet. Jadi bagus teman-teman. Jadi sudah bisa ditahu apa itu bakat. Jangan singkatnya bakat. Kalau minat teman-teman sekedar apa yang kita sukai saja. Misal saya suka menyanyi, tapi orang yang memiliki minat itu belum tentu dia berbakat. Contohnya saya suka menyanyi, tapi ketika saya menyanyi suaraku jelek, ya. Yang penting saya senang. Nah, itu namanya minat. Nah, selanjutnya cocokkan dengan jenis-jenis karir yang sesuai. Jadi langkah-langkah yang kedua itu yang untuk teman-teman lakukan untuk merencanakan karir itu adalah dicocokkan dengan jenis karir yang sesuai. Ketika kita memiliki bakat, selanjutnya teman-teman pikirkan ketika saya ingin sukses, maka apa yang harus selanjutnya harus saya lakukan. Nah, itu yang kedua
mencocokkan dengan jenis karir yang sesuai. Kayak tadi ini, dia sukanya olahraga, jadi dia sudah punya gambaran di masa depan dia mau jadi atlet atau dia mau jadi guru olahraga. Nah teman-teman yang mau bisa di kayak otomatis kendaraan, dia mau jadi yang jadi bengkel besar. Itu bisa semua ya teman-teman. Nah selanjutnya memilih pendidikan dan pelatihan yang mendekatkan dengan karir. Contoh lagi dia lagi. Nah tadi kan sudah tahu cita-citanya menjadi atlet. Kira-kira kalau lu dari sini mau lanjut di mana? Ragunan. SMA 2. Nah, setelah itu, setelah lulus dari SMA 2 mau lanjut kemana? Masuk kerja. Bagus, amin. Sebentar. Nah itu tadi, jadi langkah yang pertama teman-teman lakukan itu yang pertama meninjau bakat dan minatnya teman-teman. Yang kedua mencocokkan dengan jenis karir yang sesuai. Dan yang terakhir memilih pendidikan atau pelatihan yang mendekatkan dengan karir. Nah bisa dipahami teman-teman? Tapi mengangkut ini bisa dipahami teman-teman? Bisa. Oke, kita berdiri dulu. Berdiri dulu semua, kita lakukan ekspresi. Nah, jadi ekspresinya itu teman-teman. Nah, teman-teman ikuti apa yang saya bilang. Misal saya bilang tangan ya kita tepuk tangan. Kalau saya bilang teman-teman pegang mulut, teman-teman pegang mulut. Teman-teman saya bilang pegang kepala, kita pegang kepala. Boleh? Boleh. Dalam langkah perencanaan karir. Jadi menurut teman-teman, mengapa penting kita melakukan perencanaan karir? 12 menit. Agar apa ke depannya? Ya, nah, investasi untuk ketika kita sudah tua. Yang kedua, apalagi? Oke teman-teman, jadi karir itu tidak bisa teman-teman dapatkan secara instan. Jadi jangan berpikir sudah dulu belajar tentang karir. Nantilah kalau SMA baru kita pikirkan tentang karir. Karir itu teman-teman perjalanan yang panjang. Jadi itu ada proses yang kita capai di sana. Kalau teman-teman tidak merencanakan karirnya teman-teman dengan baik, teman-teman pernah dengan keluarganya kayak bilang, yang penting saya kerja aja dulu, yang penting saya dapat uang saja dulu. Tapi pas pulang dari pekerjaannya, pulang dari kerja, sampai rumah tidak ada moodnya, pokoknya marah-marah terus. Nah, ada keluarganya begitu. Nah, jadi itu karena kurangnya perencanaan karir. Jadi dia bekerja itu tujuannya cuma untuk mendapatkan uang. Di dalamnya tidak mendapatkan kesenangan. Karena apa yang dia kerjakan itu tidak sesuai dengan bakatnya, tidak sesuai dengan kemampuannya, tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, jadi dia dalam pekerjaan itu tertekan. Nah, itu pentingnya juga melakukan perencanaan karir. Jadi, menurut teman-teman, mengapa perlu kita melakukan perencanaan karir? Cara apa? Ya, agar masa depan terjamin, memiliki apa? Nah, memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang karir yang akan kita capai. Yang selanjutnya apa lagi? Ya, agar kita tahu tentang kemampuan kita. Apa lagi? Nah, yang terakhir itu agar kita punya perencanaan. Kedepannya kita melakukan apa agar karir kita itu semakin dekat. Gitu teman-teman. Nah, di sini ada jenis-jenis bakat. Boleh teman-teman perhatikan yang sesuai dengan teman-teman atau teman-teman rasa. Kayaknya seperti ini, kayaknya saya punya bakat di sini. Yang pertama itu bakat verbal, kemampuan dalam menggunakan bahasa seperti menulis, berbicara dan berargumen. Siapa di sini yang suka ikut lomba debat? Ayo kak. Bagus. Ayo debat. Orang ini kita berdebat,
konsep matematika dan menyelesaikan masalah numerik. Siapa? Kaila. Nah, mana Kaila? Kayaknya orang lagi jauh-jauh ini. Bukan dulu. Dulu mengatakan numerik ini almarhum ya komponen matematika, komponen jadi gampang paham kalau masalah pemecahan masalah. Tapi di matematika itu ada kayak kita kerjakan rumus dan kita selesaikan. Nah, itu nah, bakat skolastik. Jadi bakat skolastik ini kombinasi antara bakat verbal dengan bakat numerik. Jadi ada gabungannya. Atau ada teman-teman sini merasa saya suka berbicara di depan umum, saya suka berargumen, tapi saya juga suka dengan pelajaran matematika. Saya suka juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan begitu. Berarti dia punya jenis bakat skolastik. Nah, skolastik. Boleh teman-teman dicatat kalau yang teman-teman rasa itu adalah bakatnya teman-teman. Selanjutnya itu bakat sosial, kemampuan dalam berinteraksi, memahami emosi orang lain, dan membangun hubungan. Nah, orang-orang yang begini, contohnya itu, misal kalau kayak, ya, nah, Dela, yang ketika kita bisa, kalau kita ada di lingkungan baru, dia gampang berbaur. Nah, bagus itu. Oh, extrovert. Teman-teman sudah tulis tadi apa yang jadi bakatnya teman-teman? Yang baik tadi yang belum bisa lihat ini. Nanti di akhir itu kita membuat peta perencanaan karir. Nah, jadi bagaimana sudah teman-teman tulis? Teman-teman minati. Selanjutnya, teman-teman mau langkah apa yang teman-teman akan lakukan setelah lulus dari SMP? Yaitu rencana karir tingkat SMP. Pemilihan pertimbangan memilih SMA, MA atau SMK. Nah, SMA itu madrasah dia. Jadi dia SMA dengan MA itu hampir mirip ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Kalau dia di SMA dan MA itu materinya lebih banyak dibandingkan praktik. Jadi dia di SMA itu mirip kayak ini yang pada depan. Nah, jadi SMA dia itu mirip kayak di SMP sini. Dia tuh belajar kayak ilmu-ilmu banyak, dia cabang-cabang pembelajarannya kayak IPA, IPS, PKN, ada matematika, ada geologi, ada sosiologi masuk IPS. Nah, selanjutnya itu tidak ada keterampilan khusus. Nah, jadi dia tuh lulusannya ini lebih difokuskan, lulusan SMA ini difokuskan dia untuk lanjutkan pendidikan setinggi-tingginya. Jadi tidak ada keahlian khusus. Jadi orang-orang yang lulus SMA itu memang cenderung untuk diarahkan untuk lanjut ke tingkat selanjutnya atau kuliah. Nah, ini peluang lebih tinggi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, selanjutnya itu jurusan lebih sedikit. Di SMA itu jurusannya ada 3, IPA, IPS, dan bahasa Indonesia. Bahasa. Kalau IPS yang suka tadi kayak sejarah, suka berinteraksi dengan orang, suka tampil di depan begini, nah dia masuknya di jurusan IPS atau ilmu sosial. Nah, termasuk jadi guru BK itu bagusnya itu yang jurusan sosial. Nggak mau. Nggak mau. Oh. Nah, kalau SMA ini juga pembelajarannya dia banyak, tapi ada tambahan di sini dia lebih fokus ke agamanya, agama Islam. Nah, ini pertimbangan mendidik SMK. Di SMK itu lebih banyak praktik dibanding materi. Jadi yang kayak malas, ini tuh yang mengantuk pasti malas ya dengar pembelajaran di kelas, pasti biasanya lebih suka kalau masuk di SMK. Pada di SMK itu kita jarang terima materi dalam kelas, lebih sering langsung turun praktek di SMK itu. Nah, di sini diajarkan keterampilan khusus sehingga peluang kerjanya lebih besar. Kalau di sini kan kita pelajari beragam materi kita pelajari.
Kalau di SMK dia teman-teman kayak misal kalau teman-teman mau masuk teknik informasi apa? TK-nya apa penjelasan? Komputer jaringan. Nah, teknik komputer dan jaringan. Jadi teman-teman kelas yang kalian semua ya punya minat di situ. Nah, atau teman-teman yang masuk di teknik mesin. Nah, berarti teman-teman kelas yang kalian punya bakat atau minat di situ semua. Sehingga ketika teman-teman nanti lulus lebih mudah dapat kerja. Nah, karena kalian sudah diajarkan untuk langsung kerja di situ. Di SMP itu teman-teman diajarkan untuk langsung kerja. Nah, ini banyak praktik di lapangan ya. Nah, lebih banyak dia praktik di lapangan dibandingkan dari materi di kelas. Selanjutnya itu terdapat banyak jurusan. Jurusan di SMP itu lebih beragam teman-teman. Ada tata busana, ada desain grafis, ada multimedia, ada teknik ada beragam juga dia. Nah, boleh ada yang mau tanyakan lagi tentang pertimbangan memilih SMK? Jadi teman-teman bagaimana? Sudah ada gambaran? Sudah ada gambaran untuk karirnya teman-teman? Ya, mau lanjut di SMA atau SMK atau SMA baru misal kalau mau lanjut ke perguruan tinggi mau ambil jurusan apa? Perguruan tinggi teman-teman mau ambil jurusan apa? Boleh bertanya lagi teman-teman? Boleh terakhir ini. Ya, jadi nanti teman-teman akan buat mind mapping. Nah, nah, ini contohnya mind mapping ini. Jadi PPT. Nah, jadi di sini ada perencanaan karirnya teman-teman. Misal 10 tahun ke depan Muhammad Arif Farman ingin menjadi petani buah yang sukses. Nah, jadi saya punya kayak saya ke depannya itu menjadi petani buah yang sukses. Nah, langkah awal yang saya lakukan ketika saya lulus SMP adalah ini, melanjutkan sekolah di SMA atau mengambil jurusan IPA. Selanjutnya kuliah, saya mengambil jurusan pertanian atau agroteknologi di Untar. Di sini ada kemudahan akan saya dapat jika lanjut belajar dan mendapatkan nilai bagus dan mengurangi kebiasaan begadang. Selanjutnya kesulitan akan saya dapat jika malas belajar bermain game terus sampai larut malam. Nah, bisa dipahami teman-teman? Boleh? Siapa yang membacakan mind mapping-nya? Mau? Siapa yang mau? Nah, boleh, bacakan. Nama saya Nanda Abis. Saya ingin menjadi profesional mengambil jurusan IPA. Jurusan IPA. Lalu kuliah di Universitas Airlangga jurusan kedokteran. Jurusan kedokteran. Ingin menjadi dokter kesehatan Indonesia. Amin. Ya, tepuk tangan dulu teman-teman. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin hanya itu yang dapat kita lakukan dalam sesi bimbingan klasikal kali ini. Harapannya semoga teman-teman sudah dapat merencanakan karir yang akan kalian pilih ketika dewasa nanti. Amin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.